pagi semuanya, perkenalkan nama saya Herkulana dengan NIM 312010090. Saya dari kelas A pagi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4 dengan mata kuliah linguistik historis komparatif yang diampu oleh Ibu Dr. Aditri Trimibulan, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas dari hasil analisis bahasa Dayak Kanayan dengan dialek Aceh. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama ada pengertian linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif merupakan cabang linguistik yang meneliti perkembangan bahasa dari satu waktu ke waktu yang lain, mengamati cara-cara perubahan bahasa, dan meneliti penyebab perubahan bahasa. Tugas utama linguistik historis komparatif adalah menganalisis dan memberikan penjelasan tentang sifat perubahan bahasa. Baiklah, selanjutnya di sini suku. Saya berasal dari suku Dayak Kanayan dengan dialek Ahe dari Kabupaten Landak, Kecamatan Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, asal-usul dan sejarah suku Dayak Kanayan. Mengenai asal-usul Dayak Kanayan diungkapkan oleh lebih dari 80 pamalian atau dukun parobatan dan tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya Musin, menyatakan bahwa Dayak Kanayan berasal dari satu tempat, yakni Gunung Bawang. Hal itu dapat diketahui dari mitologi tentang asal-usul Dayak Kanayan dalam ritual perobatan Balian. Ketika sang pamalian memanjat batang taman, ia seolah-olah pergi ke Gunung Bawang dengan cara memanjat batang taman tersebut, karena diyakini sebagai tempat asal nenek moyang. Pendapat ini didukung dengan bukti pohon buah-buahan seperti nangka, langsat, durian, mentawa, dan lain-lain sebagai tanda bekas tembawang atau bekas tempat tinggal. Bukti sejarah tentang asal-usul Dayak Kanayan adalah dapat ditelusuri dari sebuah altar berbentuk persegi 4 yang terdapat di puncak Gunung Bawang. Di tengah-tengahnya ada batu bulat telur. Simbol ini diidentifikasi sebagai lingga, yoni atau palus, simbol penyembahan kepada Dewa Siwa bagi Dayak Kanayan, sebagai tanda kediaman atau tempat penyembahan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa pada mulanya orang Dayak tinggal di sekitar Gunung Bawang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bekas tembawang atau kampung yang berkembang menjadi Binua Kanayan. Kelompok lainnya membuka ladang dan mendirikan kampung-kampung di sekitar Samalantan, Pemangkat, dan sekitarnya. Kemudian mendirikan pusat pemukiman di daerah Sadanyang, Sangking sekitar, dan menyebar ke arah timur menuju Sompa dan Pakumbang. Sebagian melanjutkan menyebar ke daerah Banyuke, Sidik, Sinakin, Pahuman, menyusuri anak-anak Sungai Landak sampai ke muara Sungai Landak. Penyebaran terjadi terutama untuk membuka lahan pertanian baru, mencari daerah-daerah subur, dan karena perkawinan. Suku Dayak Kanayan di Binua Ipuh pertama kali berjumlah 5 orang, berasal dari daerah Mempawah Hulu, kira-kira tahun 1730 Masehi. Mereka berpindah ke daerah Ipuh untuk membuka lahan pertanian, menyebut diri dengan Dayak Samaya. Selanjutnya, rumpun Dayak Kanayan. Bahasa Dayak Kanayan merupakan Dayak darat dengan menggunakan bahasa Ahe, suku Ahe Kalimantan Barat, dan termasuk rumpun dari Dayak Kalimantan atau Bidayuh. Dayak Kanayan adalah salah satu dari sekian ratus suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, serta Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI pada tahun 2000, orang Kendayan atau orang Kanayan
berjumlah 292.390 jiwa atau 0,15% dari penduduk Indonesia pada saat itu. Persebaran wilayah yang menggunakan bahasa Dayak Kanayan. 1. Kabupaten Landak, yaitu Kecamatan Ngabang, Kecamatan Sebangki, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sompa, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Mempawah Hulu, dan Kecamatan Mandor. 2. Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Capkala, Kecamatan Samalantan, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan 17. 3. Kabupaten Mempawah, Kecamatan Anjongan, Kecamatan Sadaniang, Kecamatan Sungai Pinyu, dan Kecamatan Toho. 4. Kabupaten Kuburaya, yaitu Kecamatan Sungai Ambawang. Selanjutnya di sini ada kata benda dan kata sifat, di mana masing-masing dari kata benda dan kata sifat tersebut terdiri dari 25 kata yang disertai dengan bahasa Dayak Kanayan dialek Ahe. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara pelafalan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Dayak Kanayan dengan dialek Ahe. Contoh yang pertama di sini ada kursi menjadi karusi. 2. Penghapus menjadi panghapus. 3. Penyapu menjadi panyapu. 4. Pisau menjadi lading. 5. Spatula menjadi pangkoer. 6. Handuk menjadi andok. 7. Celana menjadi silawar. 8. Laci menjadi sorok. 9. Penggaris menjadi pangaris. 10. Peruncing menjadi paruncing. 11. Keset menjadi pangasat. 12. Penjepit menjadi panjapet. 13. Cermin menjadi caramin. Selanjutnya di sini kata sifat. 1. Pemarah menjadi pamerah. 2. Bersih menjadi barase. 3. Cemburu menjadi camburu. 4. Gelap menjadi patang. 5. Gemuk menjadi gamok. 6. Pelit menjadi sengke. 7. Kurus menjadi karempeng. 8. Pendek menjadi ponok. 9. Kecil menjadi damuk. 10. Cepat menjadi capat. 11. Menyenangkan menjadi menyenangkan. 12. Berani menjadi barani. 13. Hidup menjadi hidup. 14. Kasur menjadi tilam. 15. Jemuran menjadi panyanyur. 16. Kardus menjadi karadus. 17. Drum menjadi darum. 18. Pengecas menjadi pangacas. 19. Parang menjadi iso. 20. Lipstik menjadi bincu. 21. Bedak menjadi pupur. 22. Garpu menjadi garapu. 23. Plastik menjadi palastik. 24. Piring menjadi pingat. 25. Pintu menjadi palobo. Nah, di sini kelanjutan dari kata sifat, yaitu nomor 14. Berisik menjadi bamau. 15. Pemalu menjadi panabe. 16. Bermanfaat menjadi bamanfaat. 17. Berbakat menjadi babakat. 18. Hijau menjadi ijo. 19. Menarik menjadi menarik. 20. Tebal menjadi tabal. 21. Takut menjadi gali. 22. Malas menjadi ampe. 23. Menggemaskan menjadi kalagidi. 24. Cukup menjadi sadang. 25. Penting menjadi panting. Setelah saya mencontohkan pelafalan
dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Dayak Kanayan dengan dialek Ahe, di mana kata benda terdiri dari 25 kata dan kata sifat terdiri dari 25 kata, sehingga semuanya berjumlah 50 kata. Selanjutnya di sini teknik dan penentuan persentase dalam menetapkan kata kerabat yang memiliki hubungan genetis dengan kriteria sebagai berikut. A. Pasangan yang identik. Di sini ada kakek nenek menjadi kakek ene, ayah ibu menjadi apa uwe, suami istri menjadi laki bini, kakak adik menjadi kakak adik, paman bibi menjadi pak tuha, antuha, om tante menjadi ujang tante, panjang pendek menjadi panyang ponok, tinggi rendah menjadi tinggi babah, tua muda menjadi tua muda, besar kecil menjadi ayak damuk, gemuk kurus menjadi gamuk karempeng, hitam putih menjadi hitam putih, terang gelap menjadi tarang patang, luas sempit menjadi luas sampit, jatuh bangun menjadi jantuk lumpat, cantik tampan menjadi cegak ganteng, dalam dangkal menjadi dalam mabuk. Pasangan yang memiliki korespondensi fonemis, di mana di sini ada glos atau bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Dayak Kanayan dengan dialek Ahe, kemudian ada korespondensi fonemis. 1. Gasing menjadi gasing dengan korespondensi fonemis KNG, panjang menjadi panjang dengan korespondensi fonemis KNG, tulang menjadi tulang dengan korespondensi fonemis KNG, kenyang menjadi kanyang dengan korespondensi fonemis AE, sebut menjadi sabut dengan korespondensi fonemis AE, cerita menjadi carita dengan korespondensi fonemis AE, sempat menjadi sampat dengan korespondensi fonemis AE. C. Pasangan yang mirip secara fonetis. Di sini ada bahasa Indonesia, kemudian menjadi bahasa Dayak Kanayan dialek Ahe. 1. Keras peras menjadi karas paras, kerah gerah menjadi karah garah, kalung karung menjadi kalong karong, keras beras menjadi karas baras, remas gemas menjadi ramas gamas, gelap selap menjadi galap salap, pecah belah menjadi pacah balah. D. Pasangan yang berbeda satu fonem. Di sini ada bahasa Indonesia, kemudian menjadi bahasa Dayak Kanayan dialek Ahe, keranjang menjadi karanjang, kenyang menjadi kanyang, panjang menjadi panjang, kening menjadi kaning, kelas menjadi kalas, keras menjadi karas, kalung menjadi kalong. Teknik dan penentuan persentase. Di sini ada bagian ketiga, membuat persentase kekerabatan. C. Kognates atau kata kerabat. K. Jumlah kosakata kerabat. G. Jumlah glos yang diperhitungkan. Di mana di sini ada rumusnya. C sama dengan K dibagi G dikali 100% sama dengan G dibagi 48 dikali 100% sama dengan 0,125%. 4. Menghitung jangka kesalahan untuk menetapkan kemungkinan waktu pisah yang lebih tepat. Rumus W sama dengan log C per 2 log kali R. W. Waktu pisah dalam ribuan tahun-tahun yang lalu. R. Retensi atau persentase konstan dalam 1000 tahun. C. Persentase kerabat. Log logaritma dari menggunakan tabel logaritma. Log 0,125% per 2 kali log 0,124% sama dengan negatif 2 0,80
per 2 dikali negatif 2 0,87 sama dengan negatif 2 0,80 per negatif 4 174 sama dengan 0,50 sama dengan 500 tahun yang lalu. 5. Menghubungkan persentase kekerabatan dengan kategori tingkat kekerabatan bahasa, apakah sebagai satu bahasa. Rumusnya di sini, C sama dengan K per G dikali 100% sama dengan 6 per 50 dikali 100% sama dengan 0,12%. 6. Keluarga bahasa. Bahasa Dayak Kanayan dengan dialek Ahe merupakan bahasa atau dialek yang digunakan dalam berkomunikasi di dalam keluarga saya, di mana bapak, ibu, abang, kakak, serta saya menggunakan bahasa dengan dialek Ahe dalam kehidupan sehari-hari.